Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uni Nuher Akmal Bicara Rista, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang tesis saya yang berjudul Analisis Kualitas Pelayanan pada Loyalitas Pelanggan dengan Kepuasan Pelanggan sebagai Variabel Mediasi, studi di AS 7345. Industri otomotif di Indonesia telah mengalami perkembangan secara positif. Data dari Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) menyebutkan terjadi peningkatan penjualan sepeda motor dari tahun 2017 sampai 2019 sebesar 61.000 unit. Bagaimana dapat dilihat pada gambar 1.1? Penjualan tersebut dipelopori oleh merek Honda yang telah menyumbang penjualan hampir 80% dari total penjualan, dan selanjutnya disusul oleh Yamaha dan Suzuki. Bagaimana dapat dilihat pada gambar 1.2? Honda telah berhasil merebut pangsa pasar industri sepeda motor di Indonesia dengan mencatatkan tren penjualan positif setiap tahunnya. Melalui perusahaan PT AHM, merek Honda yang telah lama masuk di Indonesia telah berhasil memenuhi kebutuhan alat transportasi masyarakat yang semakin berkembang dari segi produk, layanan, sampai layanan purna jual atau after sales service. Layanan purna jual merek Honda didukung dengan adanya main dealer Astra Honda Motor yang berada hampir di setiap provinsi seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat unit enter yang belum dapat mencapai target per bulan maupun per tahun dari 2017 sampai 2019, sehingga mengalami penurunan unit entry pada kartu perapatan berkala non-KPP seperti pada gambar 1.3. Terdapat beberapa penemuan kejadian keluhan dari pelanggan berdasarkan wawancara langsung dengan bagian front desk dan customer service yang mendapat komplain terkait kualitas layanan yang diberikan oleh AS 7345 sebagai akibat kurangnya rasa kepuasan pelanggan, seperti dapat dilihat pada slide PPT. Pelayanan yang kurang bagus. Santri, selamat siang Mbak, mau menanyakan kok servisnya cepat? Ya, belum ada 10 menit sudah selesai. Bagaimana prosedur servis yang dilaksanakan oleh AS? Kalau mau servis di AS, artinya nama AS 95. Kemarin servis di sini habis banyak, tetapi masih sama aja Mbak, ini tanpa ada bunyi di bagian mesin. Rumusan masalah. AS 7345 terletak di Kabupaten Gunung Kidul. Sampai saat ini terdapat 7 AS dan tersebar di 3 kecamatan, yaitu Wonosari, Pelayan, dan Karangmojo. Dengan banyaknya kecamatan yang berada di Gunung Kidul dan masih terbatasnya AS di kabupaten tersebut, maka bengkel resmi berpeluang mendapatkan unit entry tinggi dan loyalitas pelanggan tinggi. Di sisi lain, bengkel non-resmi atau bengkel umum juga berpeluang merebut pangsa pasar bengkel resmi dengan menciptakan kualitas layanan yang setara, bahkan lebih baik dari bengkel resmi, mengingat semakin meningkatnya jumlah kendaraan. Hal tersebut dapat terjadi jika melihat dari keluhan pelanggan yang telah disampaikan oleh pelanggan kepada front desk dan customer service, seperti adanya keluhan pelanggan yang belum dapat diselesaikan dalam arti kurang memberikan pelayanan yang handal, keraguan pelanggan tentang pelayanan servis karena kurangnya penanaman perilaku karyawan dalam menanamkan kepercayaan kepada pelanggan. Keluhan pelanggan dapat terangkum ke dalam dimensi kehandalan, ketanggapan, dan jaminan pada konsep seksual dari para Suraman 1988. Dengan adanya masalah kualitas pelayanan yang muncul, pelanggan dapat beralih ke bengkel non-resmi yang mengakibatkan menurunnya unit entry dari AS 7345. Untuk itu, perusahaan perlu memiliki suatu strategi untuk mengatasi masalah tersebut agar calon pelanggan tertarik mengunjungi setelah pelanggan dapat loyal dengan perusahaan dan secara keberlanjutan untuk mempertahankan pelanggan motor Honda. Pertanyaan penelitian: apakah keberwujudan ketanggapan, kehandalan, empati, jaminan berpengaruh positif pada kepuasan pelanggan di AS 7345, dan apakah kepuasan pelanggan berpengaruh positif pada loyalitas pelanggan di AS 7345? Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah menguji pengaruh keberwujudan, ketanggapan, kehandalan, empati, jaminan pada kepuasan pelanggan di AS 7345 dan menguji pengaruh kepuasan pelanggan pada loyalitas pelanggan di AS 7345. Manfaat penelitian. Landasan teori 1. Kepuasan pelanggan. Menurut Kotler dan Keller 2016,
Kepuasan pelanggan diartikan berdasar pada perasaan senang atau kecewa seseorang terhadap suatu produk dengan cara membandingkan kinerja dan harapannya. Dimensi kepuasan pelanggan: kualitas produk, harga, kualitas pelayanan, faktor emosional, biaya, dan kemudahan. Ciptono 2016. Kualitas pelayanan. Menurut Ciptono 2016, kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Menurut Lewis dan Boom 1983, kualitas pelayanan merupakan ukuran untuk menilai seberapa baik pelayanan yang diberikan dalam memenuhi atau menyesuaikan pelanggan. Dimensi kualitas pelayanan. Terdapat 5 dimensi, yaitu berwujud tangible, keandalan reliability, ketanggapan responsiveness, jaminan assurance, empati, Parasurama et al. 1988. Kualitas teknikal dan fungsional. Terdapat 2 hal yang mendasar mengenai kualitas pelayanan, yaitu kualitas teknikal dan fungsional. Sharma dan Peterson 1999. Loyalitas pelanggan. Menurut Oliver 99 dalam Cowdrey et al. 2001, loyalitas adalah komitmen yang dipegang teguh untuk membeli kembali atau merepatriasi produk atau layanan yang disukai secara konsisten di masa depan. Dengan demikian, timbul pembelian berulang meskipun terdapat hambatan dan pengaruh lain yang menyebabkan perilaku switching. Ciptono 2015 mendefinisikan loyalitas pelanggan adalah komitmen pelanggan pada suatu merek, toko, atau pemasok yang didasarkan pada sikap sangat positif dan tercermin dalam pembelian ulang secara terus-menerus. Penelitian terdahulu. Berikut beberapa penelitian terdahulu. Hipotesis penelitian. Terdapat 6 hipotesis, yaitu dimensi keberwujudan, kehandalan, ketanggapan, jaminan, empati berpengaruh positif pada kepuasan pelanggan. Serta hipotesis ke-6, yaitu kepuasan pelanggan berpengaruh positif pada loyalitas pelanggan. Berikut model penelitian. Metode penelitian. Strategi penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu melakukan perhitungan pada data responden dari pelanggan yang sudah dikategorikan dan diubah ke dalam angka yang kemudian dianalisis. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah survei. Instrumen yang digunakan dalam survei adalah kuesioner. Kuesioner disebar dengan cara daring dari 6 April sampai 14 Juni 2021. Desain pengambilan sampel. Skala pengukuran 5 skala Likert. Metode pengambilan sampel non-probability sampling, teknik purposive sampling. Metode analisis data menggunakan software SPSS 25. Kriteria responden: usia minimal 17 tahun, pendidikan SMA atau sederajat, D1, D3, S1, S2, dan lainnya. Pekerjaan: PNS, wira swasta, buruh harian lepas, ibu rumah tangga, pelajar, karyawan swasta, dan lainnya. Jumlah kunjungan 2 kali, lebih dari 2 kali. Definisi operasional. Pengujian instrumen. Hasil uji KMU MSA dan Bartlett Test. Nilai koefisien KMU MSA sebesar 0,957 dan telah melebihi dari kriteria minimal. Hal ini membuktikan bahwa kuesioner layak untuk dianalisis dengan menggunakan CFA. Hare et al. 2010. Uji validitas, confirmatory factor analysis CFA. Menurut Hare et al. Dalam Ruggiero dan Sullivan 2006, hanya faktor loading di atas 0,5 yang dapat dipertimbangkan signifikan untuk mengukur sampel dalam penelitian. Meskipun muncul struktur yang bermakna, beberapa variabel tidak mudah dialokasikan ke dalam satu komponen faktor. Ruggiero dan Sullivan 2006. Uji reliabilitas, nilai koefisien Colbert alpha pada semua variabel di atas 0,60
yang berarti seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini reliabel. Nilai Cronbach's alpha berada dalam kisaran 0,70, maka reliabilitas variabel dapat diterima dan melebihi 0,8 dikategorikan baik. Selanjutnya, jika kurang dari 0,0 dikategorikan buruk. Uji multikolinialitas. Semua variabel independen memiliki nilai toleransi atas 0,1 dan nilai VIF setiap variabel independen tersebut di bawah 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinialitas pada semua variabel independen yang digunakan dalam penelitian. Analisis data statistik deskriptif. Masing-masing item memiliki nilai rata dan standar deviasi pada rentang yang cukup berdekatan. Nilai rata terendah 4,07 berada pada variabel loyalitas dengan nilai standar deviasi 1,02. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan pada dimensi loyalitas paling kurang dibandingkan dengan dimensi-dimensi lainnya. Nilai rata tertinggi 4,45 berada pada variabel empati dengan nilai standar deviasi 0,68. Hal ini menunjukkan bahwa intensi empati terhadap pelanggan telah ditunjukkan oleh karyawan AS7345. Hasil analisis regresi linear berganda. Hasil analisis regresi linear sederhana. Pembahasan dan diskusi. 1. Dimensi keberwujudan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Pelanggan memandang keberwujudan atau bukti fisik tidak begitu penting bagi mereka sehingga tidak mempengaruhi persepsi mereka tentang kualitas pelayanan dan kepuasan secara keseluruhan. Pereira et al. 2020. 2. Dimensi kehandalan mempunyai pengaruh signifikan pada kepuasan pelanggan. Miklos, Hussam, Janos, Joseph, dan Judith 2019 dalam Gobi et al. 2020 mencirikan kehandalan sebagai kapasitas untuk melakukan dan berperan penting memainkan pelayanan yang diperlukan untuk pelanggan dengan handle tepat dan sebagai jaminan serta kemampuan untuk menangani masalah yang dilihat oleh pelanggan. 3. Dimensi ketanggapan berpengaruh signifikan pada kepuasan pelanggan. Pelanggan yang datang ke AS7345 disambut oleh karyawan dengan menanyakan keluhan yang terjadi. Layanan yang cepat telah ditunjukkan oleh karyawan bagian front desk atau dengan selalu bergegas dan cepat tanggap ketika ada pelanggan yang datang. Pelanggan akan disambut dan ditanya tentang kebutuhan mereka. 4. Dimensi jaminan tidak berpengaruh pada kepuasan pelanggan. Hal ini dapat dilihat bahwa sebagian besar pelanggan merupakan perempuan, 60,5%, yang sebagian besar tidak mengerti atau awam tentang komponen motor, sehingga pelanggan akan bertanya dan membutuhkan informasi lebih ketika mendapatkan informasi dari karyawan atau mekanik saat ada keluhan yang terjadi pada motor tersebut. 5. Dimensi empati berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Hasil ini terjadi kemungkinan karena sebagian besar responden adalah perempuan. Menurut Okoroavo et al. Dalam Hakim 2016 bahwa perempuan cenderung dipengaruhi pada kualitas layanan yang diberikan oleh perusahaan daripada laki-laki yang lebih dipengaruhi oleh nilai ekonomisnya. 6. Kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan pada loyalitas pelanggan. Sebagian besar responden telah puas terhadap pelayanan yang dilakukan oleh AS7345, dibuktikan dengan nilai rata 4,42 pada dimensi kepuasan pelanggan. Kesimpulan, dimensi kehandalan, ketanggapan, dan empati berpengaruh positif signifikan pada kepuasan pelanggan di AS7345. Implikasi manajerial, memberikan kinerja yang sesuai atau bahkan melebihi ekspektasi pelanggan,
memfokuskan untuk meningkatkan sumber daya dari indikator dimensi empati, ketanggapan, dan kehandalan. Tidak lupa melakukan reminder service atau menanyakan kondisi motor pasca servis. Meminimalkan waktu tunggu, jam istirahat, jam buka lebih awal, dan jam tutup lebih akhir. Dengan demikian, kecepatan dalam menanggapi pelanggan dapat dilakukan dengan cepat dan dapat meminimalkan waktu tunggu pelanggan. Peningkatan SDM seluruh anggota AS7345 dengan mengikuti pelatihan rutin maupun informasi terbaru yang diberikan oleh PT AHM agar kehandalan dalam menangani masalah pelanggan dapat terus dipertahankan serta meningkatkan ketelitian dalam melakukan servis atau pengerjaan motor. Keterbatasan penelitian. Objek penelitian yang diteliti hanya pelanggan dari AS7345 saja, sehingga tidak bisa mewakili aspek-aspek yang berpengaruh pada kualitas layanan, kepuasan pelanggan, dan loyalitas pelanggan pada studi kasus pelanggan di industri sejenis ataupun industri lain. Penyebaran kuesioner secara daring yang sebagian besar tidak terbiasa mengisi kuesioner melalui tautan Google Form yang dapat mengakibatkan kesulitan dan bias dalam menjawab kuesioner. Saran untuk penelitian yang akan datang: memasukkan aspek-aspek lain yang berpengaruh pada kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan yang belum disebutkan peneliti. Peneliti selanjutnya dapat mencantumkan dimensi kualitas pelayanan yang lain menurut ahli yang berbeda. Penyebaran kuesioner secara daring dapat dilakukan lebih menarik dan mudah agar responden mau dan tertarik untuk mengisi. Melakukan penelitian dengan objek yang berbeda. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.